lagi bersama gue Tata dan partner gue Rangga. Halo. Dan tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih sama Kak Rati, sama Kak Iro. Terus sekarang kita ngapain, Rang? Nah sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama dua orang keren yang sudah ada di sini. Waduh, siap. Kalau gitu mungkin biar nggak penasaran kali ini langsung aja Kak Ken dan Kak Rahadian. Halo Kak Ken, Kak Hadian. Halo. Welcome to iTalk, Kak. Welcome to iTalk. Sebelum kita welcome Kak. Sebelum kita masuk ke pembahasannya nih, kayaknya kita bisa kenalan dulu kali ya, Kak. Boleh Kakak Rahadian dan Kak Ken, Kak Rahadian dulu. Oke, makasih Tata. Sebelumnya perkenalkan semua, halo. Nama saya Rahadian Atyanasya, kalian bisa manggil aku Adian. Aku sekarang di Farmasi Universitas Padjadjaran. Wow, kalau Kak Ken sendiri gimana, Kak? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kendar Cakraningrat. Aku biasa dipanggil Ken atau Kenny. Aku alumni dari Semande Angkatan 7 dan aku mantan gap year fighter dan sekarang sedang berkuliah di salah satu universitas yang ada di Jakarta Greater Area. Dan ya, salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Ken, Kak Adian. Semoga betah di iTalk. Oke, kita masuk aja lagi ya ke pembahasannya, Rang. Oke. Kalau boleh tanya-tanya Kak, kenapa sih akhirnya memutusin buat nentuin tujuannya di titik satu? Mungkin di prodi saat ini atau menjalankan kegiatan kegiatan yang Kakak sedang jalani saat ini. Mungkin dimulai dari Kak Adian. Oke. Kalau buat aku, makasih Rangga pertanyaannya. Kalau buat aku mutusin buat ada di prodi saat ini tuh sebenarnya kan awalnya aku lebih aku orangnya yang FK oriented gitu kan, lebih ngejar ke kedokteran. Nah tapi kebetulan rezekinya sekarang di Farmasi Universitas Padjadjaran. Nah terus jadi sebelumnya itu aku bikin prioritas nih, karena kan kebetulan SNM sama SBM aku nggak dapet. Jadi aku bikin prioritas program studi apa yang bakal aku ambil kalau misalnya di kedokteran aku juga nggak dapet nih. Akhirnya aku bikin prioritas, ada farmasi, ada teknologi pangan, ada gizi, ada kesmas. Nah terus setelah aku daftarin, akhirnya diterima di 4 perguruan tinggi dari 8 yang aku daftarin. Itu kebetulan yang pertama di Jenderal Sudirman itu D3 Budidaya Ternak, terus di UNS ada teknologi pangan, di Unpad ini farmasi, sama di Unair Kesmas. Nah jadi dilihat dari, karena aku awalnya mau kedokteran, terus kebetulan dari 4 prodi yang aku dapat yang ada studi kesehatan dan profesionalnya nanti itu kan di farmasi, jadi makanya aku ambil di farmasi ini gitu. Kalau misalnya Kak Ken sendiri, Kak Ken aku dengar tuh kakak punya organisasi sosial gitu ya Kak? Kayak itu boleh diceritain nggak sih Kak tentang organisasinya? Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya ya. Jadi aku memang setelah lulus dari SMA 8 Depok pada tahun 2020, aku sempat mengikuti beberapa ujian masuk perguruan tinggi negeri seperti UTBK SBMPTN, ujian mandiri dari berbagai universitas negeri yang ada di Indonesia. Namun hasilnya belum sesuai harapan. Ada yang nyangkut namun terhalang restu dan lain sebagainya, dan akhirnya karena berbagai macam faktor serta berbagai macam penolakan yang aku terima, aku memutuskan untuk ngambil jeda setahun atau gap year. Nah selama gap year ini aku awalnya mikir sih kan ya kayak 1 tahun nih kira-kira ngapain ya 1 tahun, punya banyak waktu free yang bisa aku atur sendiri, bebas semau aku gitu. Nah akhirnya karena sejak SMP aku merupakan orang yang cukup interest sama banyak isu-isu sosial yang ada di lingkungan sekitar aku, dan tentunya di Indonesia juga. Aku juga sering punya diskusi sama teman-teman aku yang lain mengenai banyak isu-isu sosial yang ada, dan akhirnya aku ketemulah sama 2 orang teman dekatku namanya Haura sama Najwa, dan akhirnya kita mikir
kenapa enggak untuk ngebangun sebuah platform untuk menyalurkan hobi kita ini, yaitu kayak discussing sebuah isu sosial dan lain-lainnya. Dan akhirnya kita nemuin nama Belambang Muda itu sendiri. Apa sih Belambang Muda? Jadi Belambang Muda itu sebuah organisasi anak muda yang tujuannya adalah memberi wadah kepada orang-orang yang suaranya selama ini kurang tersuarakan. Nah, kita ingin gitu membuat orang-orang tersebut tuh menjadi suaranya jadi lebih didengar gitu. Kita ingin menciptakan society yang lebih baik dengan meratakan hak di mana semua orang punya hak yang sama untuk didengar dan mendengar seperti itu. Dan kita juga mempromosikan banyak hal tentang perbedaan yang tentunya menyangkut beberapa isu sosial yang sangat hot di kalangan masyarakat seperti rasisme, inklusivitas, keragaman dan lain-lain seperti itu. Maka dari itu akhirnya kita bangunlah Belambang Muda ini gitu. Dan sebelumnya juga maaf aku nge-freeze nggak ya ini? Nggak, Kak. Lanjut aja nggak apa-apa, Kak. Iya, sorry. Dan tentunya kita berharap dengan kita ngebangun Belambang Muda ini kita bisa ngebangun society yang lebih ramah terhadap semua perbedaan, dan kita bisa nge-embrace ngedorong lebih banyak orang untuk bisa berani sama aspek perbedaan yang ada di dalam diri mereka, untuk bisa tampil lebih berani lagi, karena yang namanya perbedaan itu adalah suatu hal yang sangat wajar, yang sangat normal, yang setiap insan atau setiap pribadi di muka bumi ini pasti punya. Namun pada faktanya masih banyak banget hal-hal berbau dengan perbedaan yang cenderung dikaitkan dengan perdebatan, pertengkaran dan lain-lain. Padahal beda itu indah, beda itu warna, kenapa enggak untuk dibuat bangga kayak gitu. Nah, untuk perguruan tinggi negeri sendiri selama gap year, alhamdulillah aku berhasil diterima di University of Waikato di Hamilton, New Zealand, jurusannya Political Science gitu. Wow. Jujur aku sih speechless, Kak. Sama Rangga juga kayaknya speechless banget ini. Keren banget aku bisa di masa gap year yang mungkin beberapa orang anggapnya masa nganggur, karena stigma orang kan seperti itu. Walaupun sebenarnya dibuktikan sendiri sama Kaken bisa ngebangun organisasi yang berguna bagi masyarakat juga. Benar, jadi wadah buat anak muda buat menyuarakan pikirannya gitu. Berarti sekarang ini kita kedatangan sama mahasiswa Unpad dan founder Belambang Muda. Keren banget, keren. Kalau misalnya nih Kak Adian sama Kak Ken, sebelum Kak Adian masuk ke Unpad dan sebelum Kak Ken bikin Belambang Muda ini, dulu tuh pernah ada rencana lain nggak sih Kak, kayak kalau misalnya untuk Kak Adian nih, misalnya mau masuk ke prodi apa, A, B, C, D, atau yang kayak di rekomendasikan sama orang tua, atau kayak misalnya setelah, kalau misalnya nggak lolos kuliah nih, nggak lolos ujian, itu tuh setelahnya bakal punya ada rencana lain nggak sih Kak? Kaken juga kalau misalnya kira-kira nih kalau misalnya nggak dulu nggak gap year itu gimana Kak? Boleh dari Kak Adian dulu. Oke, makasih Kak. Jadi kalau aku rencananya mungkin dapat di farmasi Unpad ini juga termasuk rencana cadangan, karena kan sebelumnya dari sejak SNM maupun SBM itu kan rencana utamaku kan masuk ke kedokteran itu. Masuk di kedokteran itu, terus abis itu masuk di kedokteran, dan di mandiri itu aku ikut 8 mandiri di perguruan tinggi negeri, dan itu semuanya pilihan satunya di kedokteran kebetulan. Terus pilihan 2-nya itu kebetulan yang tadi aku sebutkan, yang prioritas aku itu dari kedokteran, farmasi, terus gizi, terus ada teknologi pangan sama kesehatan masyarakat. Terus kalau rencana misalnya aku belum lolos di farmasi Unpad atau perguruan tinggi lain tahun ini, mungkin berikutnya masih banyak rencana lagi sih, kayak misalnya ambil kelas online, mungkin kelas online bahasa atau apa, bisa ikut beasiswa keluar juga tahun depannya kayak yang Kaken lakukan tahun ini ya kan. Terus abis itu atau bisa ikut mandiri lagi atau SBM lagi di tahun depan, itu kan masih banyak kemungkinan, karena
kita nggak boleh terfokus sama satu rencana aja sih kalau buat menentukan masa depan, terutama di bidang akademis kayak gini. Oh, benar. Kalau misalnya Kak Ken sendiri gimana, Kak? Oke, makasih atas kesempatannya. Aku setuju banget sama apa yang Adian bilang, kalau kita tuh nggak boleh cenderung menutup diri atau menutup opini kita, dan dititikkan hanya pada satu tempat gitu untuk urusan masa depan, memilih prodi atau universitas begitu. Dan sebelumnya aku mau bilang kalau Adian keren banget karena dia bisa ikut 8 ujian mandiri di tempat yang berbeda, dan aku tahu banget, aku ngerti banget itu gimana stresnya, gimana pusingnya ngebagi waktu antara pendaftaran, nyiapin ujiannya, bahkan nyiapin hari ujiannya, nggak belajar doang tapi dari segi teknis dan lain-lain juga, dan tentunya uang dan lain-lain. Dan aku salut banget sama Dian, dan itu juga merupakan kesalahan aku di tahun pertama dan tahun kedua aku, di mana aku lagi berjuang untuk masuk perguruan tinggi negeri pada saat itu. Jadi ceritanya dari aku kelas 9 SMP, aku itu udah pengen banget kuliah jurusan hubungan internasional. Spesifiknya di hubungan internasional Universitas Indonesia. Nah, target aku ini buat aku juga nggak main-main, dan ini juga target atau mungkin sudah disepakati sebelumnya, baik oleh aku ataupun oleh orang tua aku kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya orang tua aku pun nge-support aku dan sepakat mengenai prodi dan universitas yang akan aku pilih, baik di SBMPTN dan ujian mandiri dan lain-lain. Nah, fokusnya ini kan HI/UI ya dari kelas 9 SMP. Aku tuh benar-benar kekeh banget, yang benar-benar aku nggak mau ngebuka pikiran aku dan diri aku untuk opsi-opsi yang lainnya, dan aku mengakui bahwa itu adalah salah satu kesalahan terbesar aku dalam mempersiapkan masa depan aku, spesifiknya dalam memilih program studi dan universitas tujuan gitu. Aku benar-benar nutup diri, dan aku bisa dibilang bahasanya batu gitu. Pokoknya gue cuma mau HIUI titik, nggak mau yang lain. Kalau nggak dapet ya udah, gue coba lagi sampai dapet. Dulu mindset aku tuh benar-benar sebatu itu, sampai setelah aku ikut SBMPTN pertamaku di tahun 2020 dan aku dinyatakan tidak lolos, aku tuh cuma semangat ikut ujian mandiri itu SIMAK UI doang, karena aku benar-benar sepengen itu sama HIUI, dan semenutup diri itu sama pilihan lain dan suara orang lain atau saran orang lain yang masuk ke aku mengenai pilihan prodi itu sendiri kayak gitu kan. Dan akhirnya ujian mandiri yang lainnya selain SIMAK UI yang aku ikutin pun jadi nggak maksimal gitu, karena aku terlalu fokus sama UI kayak gitu. Akhirnya semuanya nggak dapet, ya udah aku mutusin gap year. Sampai di titik aku udah mutusin untuk gap year, dan awal aku ngejalanin gap year pun aku benar-benar tetap kekeh dan masih teguh pendirian kalau aku pengen banget kuliah HIUI gitu, di HIUI kayak gitu. Akhirnya aku nyadar kalau aku salah, dan baru deh saat itu kira-kira sekitar bulan November atau Desember tahun 2020 aku mulai terbuka sama opsi-opsi lain dan hal-hal lain yang bisa aku lakukan, baik opsi lain itu berupa program studi dan universitas yang lain, atau opsi lain yaitu gimana caranya ngisi gap year ini selain dengan belajar kayak gitu. Dan akhirnya ya udah, seperti yang tadi sudah aku kasih tahu, aku udah bahas, akhirnya aku bangun Belanga Muda, terus aku juga sempat ikut volunteering dan lain-lain, terus aku juga suka ikut webinar yang bermanfaat gitu. Dan sebelum aku memutuskan gap year, aku nggak kepikiran untuk ngelakuin itu sama sekali gitu. Ide-ide tersebut muncul ketika emang aku udah ngejalanin aja, terus aku bingung mau ngapain ya gitu. Akhirnya ya udah deh kayak gitu, atau paling ikut workshop, ikut kelas online juga kayak yang Adian bilang kayak tadi, karena banyak kan free online course di internet dan lain-lain kayak gitu sih. Wah, ini perjuangan banget ya, kayak abis lulus SMA itu masih ada ujian-ujiannya, kayak Kak Ken tadi bilang mau ke HIUI, dan itu tuh pasti keinginannya kuat banget ya Kak. Benar-benar. Dan Kak Adian juga udah 8 ujian itu mungkin tips itu juga bisa kita pakai karena kan kita tahun terakhir gitu. Ngebayanginnya aja udah ini ya. Oke, mungkin tadi kan kita udah dengar cerita-cerita yang keren banget nih, banyak banget hustle-nya, banyak banget obstacle-nya selama proses untuk sampai di titik ini. Ada nggak sih Kak cerita-cerita menarik yang bisa di-share ke teman-teman? Dari Kak Ken dulu. Oke, kalau cerita menarik sendiri ya, aku nggak tahu apakah cerita ini bisa dikatakan hal yang menarik atau tidak untuk diceritakan, namun ya diriku menganggap demikian seperti itu. Selama
selama ngejalanin gap year ini jujur banget aku ngelewatin banyak banget ups and downs, baik dari dalam diri aku sendiri maupun yang berhubungan dengan faktor eksternal dari luar diri aku, seperti itu. Kayak selama gap year itu aku banyak banget dibenturkan dengan stigma-stigma di masyarakat yang mengatakan bahwasanya orang yang gap year itu orang yang siap-siap kuliahnya tuh setengah-setengah, atau aku juga pernah dilontarkan kata-kata kayak gini, oh kamu aja yang nggak capable untuk satu kursi di PTN dan di jurusan tersebut, atau juga dikatain pengangguran, nggak jelas, kamu pesugihan ya, kok di rumah terus sih, kok jalan terus skincare dan lain-lain, bla 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 gitu, karena orang-orang nilainya aku nggak punya kegiatan gitu kan. Tapi ya akhirnya orang-orang juga akhirnya melek sih ketika aku kebangun dalam pemuda ini sendiri, dan mereka akhirnya baru, orang-orang yang awalnya ngejudge aku ini baru sadar gitu kalau oh ini orang nggak diem-diem doang kok selama gap year, mentang-mentang mengosongkan waktu 1 tahun bukan berarti kosong nggak ngapa-ngapain, rebahan makan tidur doang gitu kan. Terus ya gitu sih, sempat tertekan juga, rasanya mix banget selama gap year itu, karena kenyataan bahwa setiap aku buka Instagram di awal aku gap year, semua teman aku tuh ngepost Twibbon atau tugas ospek univ, ospek fakultas, ospek jurusan, dan itu benar-benar lumayan neken aku jadi insecure, aku jadi kepikiran dan lain-lain, kayak yang lain daripada kuliah, gue juga pengen yang kayak gitu-gitu sih, lebih kayak yang kayak gitu-gitu. Terus I also feel under pressure juga, karena banyak banget orang-orang di sekitar aku yang nanyain gitu kayak kapan kuliah, mau kuliah di mana sih, kejelasan di mana sih, kamu anak laki loh kalau nggak kuliah gitu. Banyak banget dari orang-orang di sekitar aku yang ngelontarin kata-kata kayak gitu, jadi aku lebih banyak overthinking, tertekan kayak gitu, dan apa ya, jadi nggak tenang lah, banyak nggak tenangnya selama 1 tahun belakang ini. Cuma itu semua alhamdulillah bisa diminimalisir, karena alhamdulillahnya Allah ngasih aku support system yang benar-benar baik banget gitu. Yang pertama ibu aku tuh benar-benar nge-support aku banget, apapun keputusan aku, apapun situasi aku tuh ibu aku selalu calming down aku gitu. Kalau aku lagi down atau apa, aku tinggal ngomong aja, aku tinggal cerita aja. Dan selanjutnya aku juga punya rekan yang sama-sama penyintas, ya bukan penyintas juga sih, maksudnya sama-sama gap year fighter gitu ya, yang kayak aku. Kebetulan alumni 92 juga, namanya Novel sama Nesa. Jadi kita tuh sering sharing bareng di situ. Kita bikin grup, emang kita bertiga doang gitu, kayak kita lagi gap year bareng-bareng, kayak udah belajar apa aja hari ini lo ngapain aja, terus kayak ibadah lo gimana, ada saran ada tips jalur langit nggak, ada trip-trip apa gitu yang bermanfaat nggak yang bisa gue baca gitu sih. Terus kayak guys, insecure nih yang lain gini-gini, jadi kayak kita sambat bareng, dan itu cukup healing karena punya teman seperjuangan, punya teman yang bisa diajak lu bareng, berjuang bareng, itu nguatin aku juga sih, dan itu bikin aku sadar kalau I'm not alone yang ngejalanin situasi kayak gini, yang punya kondisi kayak gini tuh nggak cuma aku gitu. Mereka aja kuat, kenapa aku enggak gitu. Dengernya kayak pengen nangis juga gitu nggak sih, Ram? Jujur ini mah pengen nangis banget. Tapi kan memang support system yang Kaken keren banget. Aku jujur ini Kaken keren banget. Kalau misalnya Kak Adian gimana? Kak, ada cerita nggak Kak? Ada sih, mungkin lebih ke yang aku anggap seru aja ya, karena kan yang tadi aku bilang aku ikut si 8 tes perguruan tinggi negeri ini kan. Nah itu nggak semua tesnya itu online, jadi Unair sama UGM itu tesnya offline. Jadi waktu itu aku ngambil UGM dulu. Jadi aku ke Jogja dulu tanggal 23 kalau nggak salah, 23 Juli ke Jogja dulu. Terus abis itu abis dari Jogja lanjut tanggal 30 ke Unair. Di Unair tes. Nah terus pokoknya itu dari sepekan itu tes mandiri ganti-gantian tiap hari. Terus abis itu sempet yang pas Unair itu kan offline ya. Nah kebetulan aku dapat jam 1.30 dapat sesi siang, terus abis itu paginya aku tes mandiri Undip dulu di dalam hotel. Jadi itu lebih ke seru sih, karena mungkin nggak bakal aku anggap beban, karena kan kayak aku juga yang mau melakukan itu, jadi kayak ya mungkin orang kalau dengar kayak aduh berat banget, apalagi
jenis tesnya juga berbeda-beda kan, ada yang pakai TKA, ada yang nggak pakai TKA, ada yang nggak boleh coret-coretan, ada yang harus lihat layar terus gitu. Itu kan ya mungkin orang mikir bakal kayak berat banget, tapi emang bener kalau misalnya kita nggak bakal tahu apapun yang akan kejadian kalau kita belum ngejalanin gitu. Kayak buktinya dari 8 tes perguruan tinggi negeri itu alhamdulillah aku masih hidup, masih sehat, nggak minus juga, nggak pakai kacamata juga karena ngelihat laptop bener-bener tiap hari kan, yang dari daftar ya dari ngerjain tesnya gitu. Sama tadi bener sih kata Kak Ken, kita harus punya lingkungan yang suportif gitu, bener. Apalagi setelah pengumuman SBM itu kebanyakan udah mulai ada upload Wibon juga tuh, kayak yang tadi Kak Ken bilang. Nah itu kan juga agak pressure buat anak-anak yang ikut mandiri kayak aku gitu, kayak wah mereka udah dapet duluan nih kursi, kita gimana ya, apalagi dapat ancaman kalah SPI lah kalau di mandiri. Mainnya kan ya nggak main nilai tes doang kalau di mandiri kan, jadi tuh nambah pikiran tapi bikin seru juga sih. Jadi kayak exciting, thrilling gimana gitu ya Kak? Betul. Menantang gitu. Kan yang tadi mau ke UNAIR tapi malamnya harus tes undip dulu, itu hektik sekali. Betul. Bayangin sehari 2 kali ujian itu berarti ya Kak? Iya benar. Mental kalian baja sih. Kalau aku sih kayaknya udah gila duluan ngebayangin sih. Capek. Bener-bener. Kak ada lagi nih. Kan aku sama Rangga nih kan masih kelas 12, masih SMA. Kita masih suka punya ekspektasi yang kayak liar-liar banget lah buat perkuliahan. Dunia perkuliahan tuh kayak gimana sih? Kan kita mah mikirnya pasti SMA gimana? Kita kan pasti mikirnya kuliah wah keren banget nih. Tapi kan pasti beda nih, ada yang beda dari realita. Nah ini tuh gimana sih Kak? Ada nggak sih realita yang paling menampar gitu Kak? Dari Kak Ken dulu atau Kak Adian dulu? Boleh? Kak Ken dulu deh Kak. Gimana Kak? Pastinya temen sih. Padahal aku sendiri tuh bukan tipe orang yang sulit untuk beradaptasi. Aku orang yang cenderung sangat adaptif malah terhadap lingkungan yang baru. Tapi fakta yang paling menampar adalah teman itu nggak bisa dianggap 100% teman. Kayak di dunia yang baru itu tuh benar-benar banyak banget orang-orang yang di depan kita tuh berlaga baik, tapi di belakang tuh sebenarnya terutama masalah nilai atau masalah berlomba-lomba untuk membangun hubungan yang baik dengan atasan atau dengan dosen dan lain-lain, itu juga benar-benar sikut-sikutan. Jadi itu sih paling yang bakal bikin kaget kalian mungkin kalau misalkan dari SMA di lingkungan kalian tuh teman-temannya santai-santai aja, semuanya suportif. Ya syukuri dulu lingkungan kalian sekarang kalau kalian punya lingkungan yang suportif, yang kalem, yang adem ayem, karena di lingkungan kuliah biasanya sih orang-orangnya kayak gitu, sikut-sikutan nyari nilai, sikut-sikutan nyari relasi, sikut-sikutan ngejar dosen, ngejar nilai dan lain-lain kayak gitu sih biasanya. Dan makin kesini orang tuh makin berlomba-lomba untuk banyak-banyakan achievements, jadi itu juga cukup menekan banyak mahasiswa baru. Dari beberapa cerita yang pernah aku dengar, orang tuh berlomba-lomba untuk bikin LinkedIn sebagus mungkin, bikin CV sebagus mungkin, sampai akhirnya terjadilah yang namanya glorifikasi dari overwork itu sendiri, dimana makin banyak kita kerja, nggak peduli kita kesehatannya kayak gimana, nggak peduli kondisi kita kayak gimana, yang penting achievements gitu. Jadi toxic itu banyak sih yang kayak gitu akhirnya. Kayak gitu sih paling yang bikin shock gitu. Berarti masuk kuliah itu circle-nya makin susah dibuat ya Kak? Circle pertemanan tuh makin susah dibuat, terus makin sempit. Bener juga. Benar-benar. Susah sih emang, bener. Harus milih lebih baik lagi sih. Iya benar-benar harus. Gimana? Kalau dari aku mungkin benar yang kata Kak Ken bilang tadi, kalau dari lingkungan sosialnya itu emang sangat mudah untuk sikut-sikutan di
lingkungan kuliah kayak gini, apalagi online kan, online kita nggak pernah tahu nih itu orang di chat mungkin ramah subhanallah, tapi kalau udah ketemu atau ngobrol bisa tiba-tiba gimana kan, kayak sangat tidak tertebak gitu kalau online apalagi. Terus udah gitu kalau mungkin kalau dari lingkungan sosialnya tadi udah dijelasin sama Kaken semua ya. Mungkin kalau aku nambahin di lingkungan kuliahnya, mungkin nanti jangan ada lagi kebiasaan yang kayak nungguin guru ngapain, nungguin temen ngapain. Jangan bikin orang lain jadi motivasi kalian lagi, tapi jadiin temuin motivasi sendiri di diri kalian gitu. Karena kalau di kuliah udah nggak bisa bergantung sama siapa-siapa, udah benar-benar kamu hidup buat kamu aja sendiri gitu. Mungkin orang lain bisa jadi support system aja, tapi nggak bisa jadi tempat buat bergantung. Karena kalau misalnya kalian jadi tempat orang lain bergantung, agak susah buat maju di kuliah. Apalagi yang tadi sikut-sikutan itu, kalau misalnya masih bergantung sama orang lain, bisa-bisa yang tempat kalian bergantung justru ngikut kalian gitu. Kayak gitu. Karena udah dewasa juga, jadi harus jadi harus mandiri dan punya inisiatif sendiri lah ya Kak. Kita nggak bisa sepenuhnya benar. orang lain, harus punya backup-an dari diri sendiri kali ya. Iya benar-benar, harus ada niatnya sendiri dari dalam diri. Nah terus lanjut Ram. Ini pertanyaan terakhir kan. Ada nggak sih tips-tips yang bisa dibagiin sama teman-teman yang mungkin seangkatan aku nih kayak kelas 12 yang mau lagi nentuin masa depannya setelah SMA mau gimana gitu. Ada nggak sih tips tentang future planning setelah SMA? Mungkin dari Kak Adia dulu. Oke, kalau dari aku tips-tips yang bisa kalian terapkan tuh yang pertama bikin study plan yang jelas gitu. Kayak kalian harus bikin manajemen resiko. Kalian harus manajemen resikonya, kayak semua pilihan yang kalian pilih kan pasti ada resikonya, apalagi untuk melanjutkan pendidikan. Nah, habis itu kayak yang tadi aku lakukan sebelumnya, aku bikin prioritas perguruan tinggi tuh, prioritas program studi. Jadi misalnya kalian boleh fokus sama satu program studi, kayak aku tadi kedokteran, tapi tetap harus punya cadangan-cadangan program studi yang mungkin ngerempet sama apa yang kalian tuju gitu. Jadi misalnya nanti kalian rezekinya di situ, kalian tetap bisa belajar di situ, tapi cita-citanya masih nyerempet lah gitu. Terus yang kedua mungkin cari lingkungan yang benar-benar suportif sama kalian, karena tanpa lingkungan yang suportif, semua usaha mau sekeras apapun akan hancur. Kayak misalnya ya sekedar kayak ambis banget sih, nah itu kayak gitu, itu sebenarnya bisa banget ngancurin semangat belajar. Jadi hati-hati aja sama teman-teman kalau misalnya yang agak mulai toksik sama keambisan kalian buat ngejar mimpi kalian, karena mimpi kalian itu hak kalian, bukan campur tangan teman-teman kalian. Mereka nggak bakal peduli sama mimpi kalian nanti gitu. Keren banget tipsnya dari Kak Ajen, bisa kita pakai juga. Banyak banget hal-hal yang sebenarnya ternyata nggak sesimpel itu ya tadi dunia setelah SMA. Kalau dari Kaken sendiri ada tips kan buat teman-teman yang nonton? Kalau dari tips dari aku sendiri mungkin lebih ke ngarah untuk kalian yang nanti mungkin akan ngambil gap year atau yang gap year gitu ya istilahnya mas gitu. Sebelumnya pertama-tama itu aku setuju banget sama poin-poin Adian di yang pertama-tama itu tadi Adian juga bilang kayak bikin study plan yang jelas gitu. Bikin rencana yang jelas itu udah harus dibuat dari jauh-jauh hari, jadi kalian udah bisa ngira-ngira aja nih apa yang perlu kalian persiapkan, sebesar apa, sejauh mana, bagaimana dan lain-lain. Itu kalian bisa nemuin semua jawaban itu kalau kalian udah punya tujuan yang jelas. Yang kedua, minta restu orang tua, sepakati urusan ini sama orang tua kalian. Tapi kalau saran dari aku, utamakan 60% itu pendapat kalian, 40% pendapat orang tua kalian, karena aku tahu pendapat orang tua itu sangat penting, namun in the end tuh yang akan ngejalanin kuliahnya itu kalian, terutama untuk pemilihan program studi ya. Kalau universitas mungkin masih lebih general, tapi kalau untuk program studi itu kan hal atau materi
yang akan kalian pelajari selama 3-4 tahun atau 5 tahun ke depan, kayak gitu. Don't let orang lain itu terlalu ngatur kalian gitu loh. Maksudnya kalau orang tua mungkin masih oke, tapi kalau teman-teman atau siapapun, pokoknya tanya sama diri kalian sendiri. Kalian mau belajar apa? Gimana caranya? Siapa kalian? Mau ngelakuin apa? Itu tanya sama diri kalian sendiri. Terus untuk kalian yang mungkin nanti terpikir apa GP aja ya, nggak apa-apa. Just do it gitu. Yang penting yakin aja. Jangan takut karena kalian bukan satu-satunya orang yang mengalami hal tersebut. Banyak banget komunitas kalau kalian menemuin orang yang lagi sama-sama GP dan lagi berjuang, kayak kalau kalian main Twitter ada Abispers kayak gitu-gitu, ada base terkait SBMPTN dan lain-lain. Kalian bisa nyari support system di situ, nyari teman seperjuangan di situ dan lain-lain kayak gitu. Dan intinya banyak berdoa, banyak yakin, jangan terlalu dengerin kata orang, dengerin kata diri kalian sendiri. Kalian mau ngapain, kalian mau gimana, rencananya gimana, dengerin diri kalian sendiri gitu. Tapi jangan tutup-tutupin 100% juga, karena saran orang atas diri kita itu juga penting, namun keputusan akhir adalah milik kita sepenuhnya dan Tuhan, seperti itu. Setuju banget. Itu berarti emang harus ditekunin lagi maunya ngapain, harus jelas maunya ngapain, benar-benar. Nah, sayangnya waktu kita udah habis nih. Itu lagi seru banget ya tentang Dan lagi seru banget. Kita juga lagi tertarik ini kan. Tapi karena waktunya udah habis, sebelum itu nih, gue punya kabar gembira buat temen-temen kelas 12. Ingat gak sih tadi kata Kak Ratih, banyak-banyakin tryout kan? Nah, ada kabar gembira nih buat kelas 12 karena Primagama lagi ngadain tryout gratis buat seluruh siswa kelas 12 di Semande. Cara daftarnya gimana, Ram? Untuk cara daftarnya sendiri, nanti kalian bisa langsung isi link aja yang bakal kita cantumin di link deskripsi video ini. Kalau misalkan teman-teman tertarik untuk mengikuti tryout gratisnya, bisa langsung daftar dengan ketentuan yang ada. Nah, gimana, seru banget kan? Jangan lupa ikut tryoutnya supaya kita bisa makin mantap nih persiapan UTBK-nya. Oke, kayaknya kita udahan sampai di sini aja deh. Ini sih sedih banget nih, nangis nih. Buat Kak Adian sama Kak Ken, makasih banyak udah mau luangin waktunya buat datang ke Eto. Semoga Kak Ken dan Kak Adian jangan kapok-kapok sama Eto. Semoga di masa depan bisa ada kesempatan juga. Makasih banyak juga ya. Amin. Iya, makasih Kak. Iya, makasih. Sukses terus ya Kak. Oke, kalau gitu sepertinya waktu kita juga sudah habis Kak. Sebagai MC, gua Rangga dan gua Tata. Kita pamit undur diri and see you in the next episode. Bye-bye. Primagama kini semakin siap menjadikan siswa lebih berprestasi. Siap berprestasi, siap juara kelas, siap lulus ujian, siap menembus universitas favorit. Semua kini siap berprestasi dengan bimbingan belajar Primagama yang tersebar di seluruh Indonesia. Primagama, satu-satunya yang paling siap. Sistem IT handal, meningkatkan interaksi dan evaluasi. Instruktur smart, terbaik dan terpercaya. Academic Smart Solution, menjamin prestasi tinggi. Pelayanan prima, konsultasi siswa yang bersahabat dan siap membantu. Primagama siap. Raih prestasi dan masa depan cemerlang, bergabunglah bersama Primagama. Terdepan dalam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sahabat
Talks semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Kita jargon semande dulu ya, pakai moto semande. Karena jiwa muda, jiwa wirausaha mesti penuh semangat tuh pastinya. Oke. Baik, teman-teman semua bisa ikuti dari rumahnya masing-masing ya. Kalau Bapak katakan SMA Negeri 8 Depok, jujur, cerdas, kompetitif. Sekali lagi ya, SMA Negeri 8 Depok, jujur, cerdas, kompetitif. Oke, terima kasih. Sahabat E-Talks yang berbahagia, kali ini kita akan membahas kewirausahaan untuk pelajar. Di sini sifatnya kita sharing saja ya. Jadi pelajar yang dimaksud itu pada umumnya merupakan siswa-siswi pada tingkat SMA, SMK, MA atau sederajat sampai tingkatan mahasiswa. Kewirausahaan ini merupakan bidang yang mengikuti tren ya. Jadi tidak lepas dari perkembangan zaman teman-teman semua. Nah, sehingga coba yuk kita sama-sama bahas contohnya berdasarkan perkembangan generasi. Nah, seperti apa sih kewirausahaan untuk pelajar gitu. Berdasarkan teori generasi yang dikemukakan oleh Graham Codrington and Sue Grant-Marshall, di sini ada 5 generasi pasca Perang Dunia II. Yang pertama, sahabat E-Talks semua, ada namanya baby boomers, ya, yaitu individu manusia yang dilahirkan pada rentang waktu 1946 sampai 1964. Kita ambil gampangnya ya, jadi 46 sampai 64 setelah merdeka. Nah, kemudian yang kedua yaitu generasi X, sahabat semua. Nah, generasi X ini lahir mulai tahun 65 sampai 80. Nah, selanjutnya generasi 81 sampai dengan 94. Nah, generasi Y ini yang lebih akrab dikenal sebagai generasi milenial. Nah, kemudian yang keempat, teman-teman, yaitu generasi Z. Ini yang lahir pada tahun 95 sampai 2010. Generasi Z ini biasa disebut dengan sebutan generasi internet. Nah, gitu. Jadi kalau zaman Bapak itu generasi milenial. Nah, teman-teman semua umumnya kan 95 sampai 2010 ya, sahabat E-Talks. Jadi disebut sebagai generasi internet. Kemudian yang terakhir yaitu generasi alpha. Generasi alpha ini individu yang lahir mulai 2011 sampai dengan sekarang. Nah, kelima generasi tersebut itu memiliki perbedaan tumbuh kembang, teman-teman. Ya, tumbuh kembang dari segi kepribadian dia jelas berbeda antar generasi tadi. Nah, tumbuh kembang inilah juga yang akan mempengaruhi model kewirausahaan yang ada, gitu ya. Kepribadian ini juga yang mempengaruhi tren yang berkembang. Tadi karena kewirausahaan itu kan mengikuti tren. Nah, sekarang kita coba ambil contoh dari 5 generasi tadi satu persatu ya. Yang pertama untuk generasi baby boomers. Tadi kan kelahiran 46 ya. Berarti kalau misalkan untuk pelajar, karena kita kan kewirausahaan untuk pelajar nih ya, segmen kali ini. Jadi kita bisa tambahin 15 tahun teman-teman. Jadi 46 tambah 15 kita dapat tahun 1961. Ya. Nah, biasanya ngapain sih pelajar-pelajar di tahun 1961?
biasanya orang tua kita ya. Biasanya jaga warung, ya kan? Bantuin ibunya, ayahnya. Kemudian juga ada beberapanya yang berjualan keliling. Ya, kalau orang tuanya bisa berjualan keliling lebih jauh, nah untuk anaknya biasanya lingkupnya deket ya. Itu. Pada generasi ini, teman-teman semua itu belum banyak yang bersekolah biasanya ya. Nah, kalaupun ada yang bersekolah, biasanya pada waktu tersebut itu laki-laki lebih tinggi pendidikannya daripada perempuan. Itu zaman atau generasi baby boomers. Kemudian kita lanjut ke generasi yang kedua, tadi ada generasi X ya. Oke. Generasi X ini mulai lahir tahun 65, teman-teman. SMA kita tambah 15 ya. Jadi 65 ditambah 15 kita dapat 1975. Nah, tahun ini, mulai tahun 1975 ini masih cenderung sama ya teman-teman, seperti generasi baby boomers tadi. Jadi masih jaga warung, juga berjualan keliling. Nah, itu untuk pelajar ya. Nah, hanya bedanya di generasi X ini kegiatan sekolah formal itu lebih banyak ya, sudah lebih prioritaskan lagi. Nah, gitu. Hingga akhirnya kita masuk ke generasi ketiga. Nah, ini ya. Ini kelahiran tahun 81, teman-teman. Berarti kita tambah 15 ya. Jadi 81 tambah 15 kita dapat 1996. Nah, pada generasi ini, teman-teman, kegiatan berjualan seperti yang sebelumnya itu juga ya, tadi jaga warung, jualan keliling juga ada, teman-teman. Tapi untuk pelajar sepertinya kalau jualan berkeliling sudah tidak ya. Jadi hanya jaga warung nih. Jualan berkelilingnya diganti, teman-teman. Jadi pelajar di tahun 1996, nah ini membawa dagangannya ke sekolah. Itu waktu zaman Bapak SD ya. Nah, biasanya produk-produk yang dijajakan, ya produk yang dijual itu makanan untuk sarapan, teman-teman. Jadi sengaja datang pagi ya, sekaligus jualan sarapan. Itu juga tidak mengganggu ya, sekaligus juga tidak mengganggu kegiatan belajar berikutnya. Itu biasanya ya yang sering Bapak temui itu kalau pagi-pagi nih ada nasi uduk ya, kemudian bihun, nasi goreng, nasi kuning. Nah, itu semua udah dikemas di mika. Biasanya porsinya kecil, teman-teman. Ya, porsinya sedikit. Harganya juga sekitar 3.000 sampai 5.000 waktu itu. Oke. Kemudian generasi milenial ya, kita lihat tadi kalau generasi milenial awal kan tahun 81. Nah, terus usia pelajarnya kan tahun 96 ya. Sementara milenial akhir nih, teman-teman, itu yang kelahiran 90-an. Nah, kita tambahin 15 berarti 2005. Tahun 2005 ini tuh internet udah mulai tuh, teman-teman. Ya, pulsa terutama. Pulsa itu menjadi satu kebutuhan yang baru bagi generasi milenial di tahun tersebut. Nah, sehingga selain ya
Tadi para pelajar itu berjualan sarapan di pagi hari. Ada juga teman-teman pelajar yang berjualan pulsa. Ya, dia berjualan pulsa. Nah, biasanya kalau jualan pulsa nggak banyak sih. Ya, paling satu sekolah itu ada 1 atau 2 siswa. Jadi kita kalau istirahat tuh mencari gitu temen yang jualan pulsa itu. Nah gitu, jadi seperti itu teman-teman. Kewirausahaan tuh bener-bener ngikutin tren banget ya. Kita bener-bener ambil peluang. Nah, selain tadi para pelajar tingkat SMA, kalau untuk mahasiswa di tahun 2005 tadi ya, untuk mahasiswa itu biasanya kewirausahaannya ngapain gitu. Biasanya kalau mahasiswa itu ngajar teman-teman, ya ngajar privat, mulai dari SD, kemudian SMP, sampai SMA tuh biasanya dilakoni semua. Nah, ya sahabat e-talks semua, nanti kan setelah SMA, kalau SMA memang diarahkan untuk kuliah ya. Nah, tidak kalah pentingnya nih, kalau kalian nanti mau mengikuti MLM, pengetahuan Bapak benar-benar fashion terhadap produknya. Karena apa? MLM itu pada dasarnya menjadikan pelanggan sebagai pemakai yang setia. Itu. Nah, jadi kalau tidak pakai produknya, cenderung kita di dalam MLM tidak mudah untuk mencapai target penjualan teman-teman tiap bulan. Itu. Jadi kalau di dalam MLM ada yang dikenal dengan istilah TUPO. TUPO itu akronim dari tutup poin. Nah, ini harus dicapai tiap bulan, teman-teman. Nah, baru kemudian di dalam MLM baru mengutamakan rekrutmen. Nah, selama ini nanti yang biasanya yang datang ke teman-teman kalau MLM itu identiknya rekrutmen tadi. Ya, Bapak tekankan pada dasarnya menjadi teman-teman semua pelanggan yang setia. Itu yang perlu diingat. Nah, mengenai rekrutmen. Untuk rekrutmen itu memang benar adanya, ya. Itu semua untuk pengembangan teman-teman, pengembangan usaha dengan sistem open komisi berjenjang. Jadi beda jenjang, komisinya beda. Gitu. Inilah yang membedakan teman-teman semua antara MLM dengan reseller, ya. Kalau reseller kan tidak ada jenjangnya, kalau MLM ada. Yang pasti lagi nih teman-teman, kadang ketika ada tawaran tuh, ya tenang, ini nggak butuh modal, gitu kan? Temannya sahabat e-talks semua, yang namanya usaha, setiap usaha pasti butuh modal, titik. Ya. Yang namanya usaha pasti butuh modal. Nah, jadi mulai dari generasi milenial itu sudah mulai beragam ya. Kewirausahaan sudah sangat pesat berkembang, terutama juga untuk kalangan pelajar. Baik, sahabat e-talk, kita lihat generasi sahabat semua, yaitu generasi Z. Ini kelahiran 95 sampai 2010. Berarti kalau usia pelajar SMA 95, kita tambah 15 ya. Tahun 2015 ini dimulai. Sampai tadi kan kelahiran terakhir 2010. Berarti sampai 2025. Berarti sampai saat ini ya. Nah,
sementara untuk generasi alfanya kita belum bisa lihat dengan jelas. Nah, di generasi teman-teman semua, di generasi sahabat e-talks semua, yaitu generasi Z, ini juga dikenal tadi dengan sebutan generasi internet. Nah, kewirausahaannya jelas dong, semua berpaku menggunakan internet. Itu kemudian di selang waktu tadi ya, dari 2015, nah itu juga muncul e-commerce teman-teman, yaitu situs jual beli online. Nah sehingga teman-teman pelajar, teman-teman mahasiswa bisa berjual beli online secara tepat, secara cepat ya, dan tentunya gampang teman-teman. Aksesnya udah sangat gampang, nggak perlu lagi tuh keliling kayak tadi zaman atau generasi baby boomers ya. Oke. Ditambah lagi sejak tahun 2019 akhir ya. Kemudian mulai Maret 2020 pandemi teman-teman. Ekonomi sempat terpuruk ya. Ekonomi sempat terpuruk. Namun kita perlahan bangkit dan sekarang teman-teman muncul nih ide baru berwirausaha di kalangan pelajar. Ada yang tahu nggak? Ya, seperti ini saja contohnya ya, kita buat kegiatan jarak jauh dari rumah masing-masing. Ya kan? Nah, ini menggunakan apa? Menggunakan aplikasi virtual ya. Itu menggunakan aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet, dan sebagainya. Nah, yang Bapak lihat gitu kan, muncul teman-teman bisnis sewa akun Zoom. Nah, ini bisa jadi salah satu bisnis yang cukup bagus ya, baik di masa pandemi dan kedepannya juga sepertinya tetap akan digunakan. Nanti sahabat e-talks semua ya bisa dipelajari bisnis penyewaan akun virtual meeting. Sahabat e-talks teman-teman semua, nah itu tadi contoh kewirausahaan untuk pelajar ya, yang bisa teman-teman semua dengar tadi, bisa teman-teman semua simak mulai dari generasi awal sampai saat semua teman-teman pelajar semua bisa mulai berwirausaha. Oke, di sini Bapak punya 4 tips. Tips yang pertama, perbaiki subuh teman-teman. Ini jelas, dia tidak hanya atau subuh ini tidak hanya untuk wirausaha, tapi untuk segala hal. Ya. Kemudian yang kedua, sadari minat teman-teman dalam hal berjualan. Jadi apa yang biasa teman-teman pakai atau konsumsi, sehingga lebih pede ketika menawarkannya pada konsumen. Karena logika ya, logis juga. Ngapain kita jual kalau kita sendiri nggak pakai, ya kan? Jadi yang kedua, sadari minat teman-teman dalam hal berjualan. Kemudian yang ketiga, berani ya, jangan malu, jalan aja dulu, jalan dulu. Kritikan itu ada, wajar teman-teman, kritikan ya, namanya di dunia. Kalau di dunia ya pasti ada kritikan. Ya, yang terakhir teman-teman, yang keempat, bangun channel, bangun jaringan. Kalau zaman sekarang itu sudah bisa dibilang sangat mudah bagi teman-teman semua untuk membangun channel, ya, untuk dapetin teman-teman secara online di dunia maya. Tinggal kemauan saja, ya. Nah, dalam membangun channel, ini teman-teman mesti bergaul jangan hanya dengan teman sebaya.
tapi juga cobalah teman-teman membangun jaringan ke orang yang lebih tua. Karena pengalaman itu tidak lain, tidak bukan cuma dari usia, ya. Jadi itu tipsnya teman-teman semua. Jadi ada 4, yaitu perbaiki suhu. Nanti kita tingkatkan kualitasnya ya. Kemudian kita sadari minat terhadap produk yang mau dijual, lalu berani, dan terakhir mencetak. Baik, demikian sahabat e-talks semua yang dapat Bapak sampaikan. Yang kurang berkenan, Bapak mohon pamit undur diri, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.